Inspirasi hari juga mengedukasi. Cahaya ilmu Gugah Smart Insani 102,7 FM Nuril Radio Jambi. Kembali lagi bersama saya di program Biso Bincang Sore bersama Ustadz Wasil Tanjung, Humas Yayasan Nuril Ilmi Jambi di Nuril Radio 102,7 FM, inspiratif dan edukatif. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang bersama siswa dari SMA ITN Nuril Ilmi Jambi yang merupakan mantan ex dari Presiden Badan Eksekutif Siswa SMA ITN Nuril Ilmi Jambi, yaitu Muhammad Fahri Al-Farisi. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Fahri. Waalaikumsalam Ustaz. Wah, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi Fahri, hari ini kita akan berbicara tentang kepemudaan nih ya, karena kita ingin para pemuda itu mereka menjadi orang yang produktif, juga tidak sekedar menjadi orang yang ikut-ikutan orang lain kan, tapi dia punya prinsip hidup, pendirian, dan juga harapannya dia juga nanti bisa melakukan sebuah gerakan-gerakan yang positif di sekolahnya ataupun di kampusnya. Nah, nanti kita akan berbincang ya tentang kepemudaan ini bersama Fahri yang kebetulan juga sudah memiliki pengalaman di bidang organisasi juga ya kan, pernah menjadi presiden BES itu kan. Dari SMP bahkan Fahri ya? Dari SMP Ustaz. Oke, nah sekarang mungkin biar kita lebih enjoy nantinya, mungkin Fahri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman-teman pendengar, sehingga teman-teman nanti bisa kenal dengan Fahri. Ya, silakan Fahri, kenalan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Perkenalkan, nama ana Muhammad Fahri Al-Farisi. Oke. Biasa dipanggil Fahri. Adalah seorang yang biasa, mungkin bisa dibilang anak-anak muda biasa yang memang punya rasa keingintahuan yang tinggi, mungkin semangat yang tinggi, kayak gitu Ustaz. Ya, dan sekarang Fahri kelas berapa Fahri? Anak sekarang kelas 12 Ustaz. Kelas 12 MIPA ya? 12 MIPA. Kebetulan kan kita masih pakai kurikulumnya yang K13 kan? Iya. Jadi anak jurusan yang IPA. MIPA, siap. Nih rencananya mau kuliah atau gimana nih ke depannya? Waduh, kalau rencananya pengen kuliah Ustaz. Nah, tapi untuk jurusannya, kalau kampusnya sih udah ada tujuannya. Tapi untuk jurusannya mungkin masih mempertimbangkan ini dan itu lah Ustaz. Jadi masih ada pertimbangan untuk milih jurusan yang mana mau dipelajarin kayak gitu. Ya, itu biasa ya kalau siswa kelas 12 itu mencari-cari kira-kira jurusan yang akan diambil tuh mungkin masih membingungkan ya. Ya benar. Tapi gambarnya sudah ada ya Fahri ya. Gambarnya sudah ada. Oke. Baik Fahri, coba nih kenalin dulunya SD dari mana, SMP dari mana, kemudian nanti SMA, terus kenapa kemarin milih Nuril Ilmi di SMA-nya, ya coba diceritain dulu nih. Oke, mungkin sebelum SD kali ya Ustaz. Oh iya. Jadi Ana bukan orang yang TK, enggak. Jadi Ana dulu waktu kecil sebelum SD enggak TK. Oke. Karena waktu itu mungkin memang Ana bisa dibilang anaknya bukan orang yang kayaknya enggak cocok untuk TK karena mungkin agak bandel dulu waktu kecil. Ada beberapa cerita lah. Jadi Ana tidak dimasukkan ke TK, tapi dimasukkan ke bimbel karena waktu itu Ana sebenarnya udah daftar nih Ustadz di Nuril Ilmi juga waktu itu, tapi karena usianya belum cukup, karena kebetulan Ana lahirnya di Februari kan Ustadz, nggak cukup tuh, jadi harus ikut ke kloter ataupun tahun pendidikan selanjutnya. Jadi Ana ikut dulu di bimbel sebelum bimbingan sebelum sekolah dasar lah bahasanya Ustadz. Iya. Nah setelah selesai bimbel sebelum sekolah dasar itu baru Ana daftar SD-nya di Nuril Ilmi. Nah, kan kalau anak kecil kan kenapa daftar SD ya biasanya karena orang tuanya kan. Jadi di situlah Ana belajar di Nuril Ilmi, diajarin banyak hal gitu ya Tat. Jadi dulu waktu Ana dari nggak tahu gitu kan, jadi tahu, jadi belajarlah apapun itu dari matematika, dari bahasa Indonesia, bahkan salah satu tempat Ana juga belajar ngaji juga di Nuril Ilmi kan, karena waktu kecil kan belum terlalu fasih baca Al-Qur'an. Dan salah satu tempat belajarnya ya di Nuril Ilmi sama guru-guru Nuril Ilmi. Nah, terus ya singkat cerita gitu ya, Ana daftar SMP. Nah kalau SMP memang bisa dibilang keinginannya datang dari Ana. Mungkin karena Ana udah ngelihat kan waktu itu SD sama SMP Nuril Ilmi kan di satu lokasi yang dekatan sama ya? Gitu kan. Jadi Ana udah ngelihat dan sudah beberapa kali
survei kecil-kecilan. Oh kayak gini ternyata di SMP, dan mungkin Ana sudah cukup nyaman untuk di SD Nuril dan merasa akan nyaman juga di SMP Nuril. Nah disitulah Ana masuk ke SMP Nuril, dan di SMP itulah pertama kali Ana tahu namanya OSIS, Ustaz. Oh iya, Jadi OSIS dulu ya. SD sebelum mungkin SD sudah pernah dengar tapi nggak tahu OSIS itu apa sih gitu kan. Nah baru di SMP lah kelas 7, Ustaz. Jadi kelas 7 kan waktu itu kita baru datang nih MPLS-nya kan. Dulu MOS masih namanya ya, Iya, masih iya. MOS. Jadi masa orientasi sekolah datang, ada tuh kakak-kakak, abang-abang yang pakai jaket beda sendiri tuh, Tat. Oh iya Ya iya. kan? Almat. Dulu ya alma maternya Nuril kan dulu yang OSIS-nya itu warna hitam sama ada list batiknya tuh. Terus bingung tuh. Wih, siapa nih gitu kan? Keren banget tuh kan. Oke. Terus waktu anak tahu anak OSIS, jadi pengen gitu, Ustaz. Jadi kayak kayaknya pengen deh masuk OSIS. Nah, jadi itulah waktu itu kelas 7 daftar jadi anggota dulu kan, Ustaz, karena baru kelas 7. Dan ya belajar sama abang-abangnya juga, sama kakak-kakaknya juga, belajar gimana ya bekerja sama dengan orang lain gitu kan, bekerja sama dengan kakak kelas juga, dengan teman-teman yang notabene juga baru kenal juga kan. Belajar, terus ternyata mungkin dari mungkin anak-anak diri-diri anak yang dulu mungkin terlihat gitu kayak Ustaz, mungkin dari SD dulu anak sempat beberapa kali juga, mungkin ya karena anak SD kan nggak ini ya kayak pemilihan ketua kelas misalnya, Ustaz. Mungkin anak karena mungkin dulu karena orangnya mungkin sering tampil di depan gitu ya, terus juga mungkin ada kepercayaan dari guru misalnya. Jadi teman-teman kalau setiap kita milih ketua kelas gitu kan biasa kita voting kan, Ustaz. Iya. Nah, itu biasanya selalu nama anak tuh, Tat, yang dipilih, Tat. Jadi Selalu mungkin ada jadi berangkat kandidat. dari situ di kelas 7 juga mungkin kelihatan orangnya. Nah, di kelas 8 waktu mau pemilihan OSIS itu teman-teman juga nyaranin, juga juga ngedorong untuk ikut pemilihan ketua OSIS Pelketos waktu itu kan. Maju jadi Maju jadi calon. Nah, Ana sebenarnya bukan orang yang walaupun sering tuh ditunjuk di ketua kelas, tapi kan kalau ketua kelas kan masih kayak ya bisa dibilang formalitas lah untuk anak kecil kan, Ustaz ya. Jadi kayak ya belajar gitu kan. Nah, tapi untuk ketua OSIS waktu SMP kan belum Ana waktu itu masih sebenarnya ngerasa nggak terlalu punya kapasitas untuk bisa jadi ketua OSIS waktu itu, karena mungkin ada calon-calon yang lain, teman-teman yang Ana kenal juga. Tapi mungkin teman-teman sudah percaya dengan Ana waktu itu, juga beberapa guru yang nyaranin, ya akhirnya Ana maju jadi ketua OSIS. Nah, akhirnya terpilih, Ustaz. Nah, tapi ternyata beda banget, Ustaz. Jadi kita jadi ketua kelas yang biasanya dengan anak-anak kelasnya aja kan. Terus jadi ketua OSIS di SMP, walaupun memang Ana awalnya berpikir SMP nggak terlalu ribet lah harusnya kan. Tapi ternyata cukup ribet juga, Ustaz. Juga karena kita jadi yang bahasanya lampunya di antara teman-teman yang lain kayak gitu kan. Jadi kita yang paling dilihat. Paling dilihat. Jadi kalau ada apa-apa ya kita yang dilihat, Ustaz, kayak gitu. Nah, disitulah anak SMP belajar. Salah satunya juga anak kan walaupun mungkin sekarang kalau ada beberapa yang kenal gitu ya, beberapa yang tahu, mungkin anak orangnya cerewet, bisa ngomong atau sering ngomong gitu, Ustaz. Nah, kalau dulu anak enggak kayak gitu, Ustaz. Mungkin kalau kita flashback lagi ke belakang, bahkan anak kecil anak bukan orang yang ngomong lancar, karena dulu anak sempat gagap waktu kecil, Ustaz. Jadi memang dulu anak sempat susah untuk ngomong, Ustaz. Jadi kayak orang gagap kayak gitu kan. Terus mungkin anak waktu kecil mikir gimana ya cara biar enggak gagap. Jadi anak ngomongnya cepet, Ustaz. Nah, pas anak ngomong cepet, gagapnya hilang. Tapi ngomongnya jadi belibet, Ustaz. Nah, akhirnya berubah itu semua. Akhirnya anak temu cara yang mungkin sampai sekarang malah jadi kebiasaan, ngomongnya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, tapi ngomongnya besar. Nah, ngomongnya suaranya kenceng, Ustaz, suaranya gede. Dikuatin ya. Nah, jadi itulah mungkin cikal bakal anak sampai sekarang yang suaranya besar banget. Nah, balik lagi ke SMP tadi, di situ anak belajar untuk ternyata susah ya ngomong di depan banyak orang. Karena kan sebelumnya ya kita ngomong sama teman-teman kita aja kan. Dan waktu itu kesempatan pertama kali untuk anak bisa ngasih kata sambutan, Ustaz. Mungkin kan yang paling anak tahu tuh ya kata sambutan waktu itu kan. Nah, itu pertama kali dan anak rasa itu di situ anak aneh banget dan tidak bagus sama sekali, dan dimulai hari itulah anak untuk belajar gimana caranya ngomong di depan banyak orang kayak gitu sih, Ustaz. Oh, berarti modal untuk menjadi presiden best sebenarnya dari komunikasi itu sudah nampak ya. Ya, tapi sebelumnya Ana bukan orang yang jago komunikasi, Ustaz. Iya, tapi pembelajaran cepat ya. Mungkin bisa dibilang ya, Ustaz. Jadi waktu jadi itulah baru belajar, ternyata harus ya, ternyata butuh nih. Dan itu Ana belajar
belajar dari online, belajar juga sama teman-teman, sama guru-guru juga waktu itu di SMP Nuril ya, kayak gitu sih Ustaz. Oh, oke. Dan kalau sekarang kan juga jadi udah mantan ya sekarang ya. Ya udah mantan. Akhirnya dari SMP tadi udah jadi anggota BES dan bahkan jadi ketua BES ya. Nah, baru masuk SMA. Kalau SMA gimana tuh ceritanya sehingga mau lagi maju gitu? Nah, kan waktu jadi OSIS kan kita waktu kelas 10 kan. Nah, kebetulan anak anggota waktu itu, tapi kebetulan presidennya kita itu sama-sama angkatannya kita. Oh iya, Nabila ya. Iya, Nabila. Jadi Azhara, kita sama. Jadi ibaratnya BES waktu itu yang sebenarnya kan bukan sebenarnya ya. Mungkin idealnya bisa dibilang dipimpin sama angkatan tengah atau kelas 11 ya kan. Yeah. Nah, tapi karena waktu itu mungkin kelas 10-nya mungkin lebih dilihat lebih semangat gitu ya Ustaz. Mungkin banyak yang teman-teman yang milih. Jadi yang mimpinya ya kelas 10. Nah, disitulah kami bareng-bareng tuh belajar baru lagi Ustaz. Oh. Jadi kalau dulu waktu SD dari SD ke SMP ngerasa baru lagi belajar lagi. Nah, dari SMP ke SMA itu jauh banget Ustaz. Di mana bedanya Nah, mana? kalau di BES SMP ya, di OSIS SMP kita kayak masih ada gurunya Ustaz. Jadi guru 90% atau guru 80%, kitanya 20% gitu. Okay. Kalau sekarang bisa dibilang kitanya yang 90% gitu, gurunya yang 10% Ustaz. Jadi bahkan mungkin 100% kitanya kan. Karena mungkin dinilai anak-anak SMA udah bisa mandiri, udah bisa mikir sendiri, udah bisa bertanggung jawab sendiri. Nah, di situ kelas 10 belajar dan akhirnya mungkin karena juga diminta sama teman-teman, didorong juga sama teman-teman di kelas 11-nya kemarin, di tahun kemarin anak nyalon lagi jadi ketua OSIS untuk di SMA. Akhirnya kepilih juga. Ya, di situ baru berubah dari yang kita dulu anggota jadi kitanya yang ketuanya kan. Terus itu belajar banyak banget juga dari teman-teman, dari ketua OSIS sebelumnya, dari teman-teman juga, bahkan juga dari orang keluarga Ana yang mungkin pernah jadi ketua OSIS juga gitu ya. Jadi dari abangnya Ana jadi belajar jadi abang kandung dari abang. Oh, gimana ya, kayak gitu sih Ustaz. Ngerasanya beda banget lah kalau dibandingin SMP dengan SMA. Oke, jadi begitu ya suasana berada di BES ya. Tapi emang ini kan baru keraknya saja ya. Iya. Tapi nanti kita akan bahas ya apa kegiatan BES-nya setelah di SMA nanti. Tentu berbeda banget dengan di SMP ya. Tadi si Afari bilang di SMP itu kan kayak kita itu ya dalam tanda kutip membantu lah ya, membantu guru gitu kan. Karena emang kita belum mandiri barangkali ya. Tapi ketika di SMA ternyata emang kita dituntut untuk mandiri. Iya, benar. Dan ada event besar yang kita lakukan dan itu semuanya kita yang mengonsepnya. Semuanya kita, Ustaz. Dan itulah asiknya di BES SMA Nuril ini ya. Nah, untuk lebih jauh kita nanti akan gali lebih jauh lagi ya dengan Fahri dan para sahabat Nuril sekalian yang sekarang berada di mobil ataupun dimanapun sekarang sore hari ini ya, tetap stay di 102,7 FM Radio Nuril dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, sahabat Nuril sekalian, kembali lagi di 102,7 FM Nuril Radio, inspiratif dan edukatif. Nah, masih bersama saya Wasril Tanjung di sini selaku Humas Yayasan Nuril Jambi dan saya ditemani oleh Fahri ya, siswa SMA ITN Nuril Jambi yang menjadi ex-presiden BES SMA ITN Nuril Jambi. Nah, kita berbicara terkait betapa pentingnya kita menggunakan masa-masa muda kita dan salah satunya kalau di sekolah itu kita aktif di BES. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh mendalami BES ini ya, karena Pak Hari ini emang udah menjadi presiden BES itu dari SMP, kemudian SMA dan sekarang masih aktif ya, karena sebenarnya masa jabatan BES SMA ITN Nuril Jambi si Fahri kan sudah habis ya, tapi masih ada agenda nih ya. Tapi sebelum lebih jauh nanti kita akan mengulik terkait yang umum dulu deh. Kalau Fahri disebut kata pemuda ini apa yang Fahri pikirkan? Kalau Ana sih Ustadz biasanya lebih suka ngomongin tentang pemuda tuh nggak cuma umurnya aja Ustadz. Oke. Jadi nggak cuma umurnya muda, pemuda nggak cuma gitu. Kalau Ana biasa ngeklasifikasiin pemuda itu dari semangatnya Ustadz. Iya. Karena ada juga orang yang umurnya nggak muda, tapi semangatnya sudah kayak semangatnya pemuda Ustadz. Wah, masih seperti semangatnya pemuda. Oke. Nah, tapi ada juga orang yang umurnya mungkin masih muda, tapi semangatnya sudah kayak orang tua Ustadz. Artinya sudah lesu, sudah kurang susah bergerak gitu ya. Mager ya. Mager gitu Ustadz.
Dan berarti pemuda itu bukan dari sisi usianya ya, Bukan tapi dari hanya sisi tentang usianya semangatnya aja. ya. Benar sekali. Kalau menurut Fahri ini apa ya permasalahan pemuda yang ya Fahri lihat selama ini mungkin? Kalau masalah pemuda banyak sih Ustadz, tapi Iya. mungkin salah satu yang paling krusial sekarang yang tadi malas gerak itu tadi Ustadz. Jadi Oh, susah bergerak iya, itu tadi karena mungkin anak muda sekarang sudah bahasanya sudah gampang nyaman gitu dengan era serba mudah sekarang, serba gampang sekarang gitu kan Ustadz. Jadi teknologi mudah banget, kita Iya. belanja nggak perlu ke pasar sekarang, kita makan nggak perlu datang ke restorannya sekarang. Kita beli juga bisa lewat HP aja kan Ustadz. Jadi mungkin itu ada dampak positif dari teknologinya, tapi ada juga dampak negatif dari teknologi. Salah satunya ngebikin anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin lebih malas untuk gerak kayak gitu Ustadz. Oh, lebih mager ya. Yang lebih mager mungkin bisa dibilang, termasuk mungkin masalah anak sebagai anak muda juga Ustadz. Iya. Itu terpengaruh karena teknologi barangkali ya? Atau gimana ya? Bisa jadi karena teknologi, juga bisa jadi karena memang kita anak muda tuh kan punya punya kekuatan nih Ustadz. Ya. Tapi kita nggak ngerjain apa-apa gitu. Oh, sayang betul ya. Sayang banget. Jadi Iya. makanya kekuatan yang kita punya tuh nggak kita pakai. Jadinya kita cuma baring-baring aja, rebahan aja di rumah gitu kalau bahasa sekarang kan, kalau rebahan. Ya, jadi sayang banget. Makanya ya harusnya sih anak muda tidak harusnya anak muda itu menggunakan yang dia punya sekarang, Iya. semangatnya, Iya. kemudahan dia dalam beraktivitasnya sekarang, karena kaki masih bisa gampang gerak nih Ustadz gitu kan. Jadi nggak ada sakit-sakitnya gitu kan kayak kalau orang-orang tua gitu kan. Iya. Rugi banget kalau nggak dipakai ya. Nah, berarti salah satu mengapa si Fahri mau aktif ya di BES itu kan ya kan ada tuh siswa yang fokusnya belajar aja di kelas gitu kan. Biar kita nggak punya banyak pikiran. Kalau dengan kita gabung di BES kan udah bikin acara inilah, kemudian kita mau mencari dana untuk acara inilah, itu kan ribet gitu kan. Nah, tapi kenapa Fahri memilih untuk menjadi orang yang sibuk di BES itu? Apa alasan Fahri? Oke, pertama kenapa Ana pengen masuk BES karena itu tadi Ustadz. Ana ngerasa bahwa mungkin Ana punya waktunya, punya kekuatannya, punya power sebagai anak muda. Dan Ana pengen powernya kita anak muda itu nggak hilang, nggak sia-sia. Salah satunya digunakan untuk di organisasi. Makanya dari dari SMP Ana udah dari kelas 7 ikut organisasi, dan di SMA pun juga ikut organisasi. Nah, alasan kenapa pengen masuk BES lainnya adalah karena memang menurut Ana salah satu jalan ataupun cara yang paling nggak bisa dibilang paling gampang, tapi yang paling mungkin untuk diikuti ataupun diambil oleh anak-anak muda zaman sekarang adalah organisasi yang paling dekat dengan dia. Otomatis organisasi dia di sekolah. Nah kan kalau kita di Nuril di Nurul Ilmi organisasi namanya BES. Nah makanya Ana pengen untuk waktu-waktu yang Ana punya di zaman-zaman Ana masih muda ini gitu ya, dengan waktu yang banyak sekali itu digunakan untuk hal-hal yang kiranya juga bermanfaat untuk Ana nanti di sudah dewasa kayak gitu Ustadz. Karena kan kita di organisasi kan di organisasi SMA tuh nggak cuma ngelakuin mungkin kalau di organisasi SMP tadi Ustadz. Jadi nggak cuma ya membantu tapi kita yang nge-create-nya, kita yang ngebikinnya. Nah, jadi itulah kenapa salah satu alasan pengen masuk BES adalah ya Anda pengen belajar ngomong sama orang lain, belajar diskusi sama orang lain, dan itu tadi Ustadz, belajar bikin sebuah acara, belajar bekerja sama, belajar berdiplomasi juga sama orang-orang gitu. Iya. Jadi ya banyak sebenarnya pembelajarannya kayak gitu Ustadz. Contohnya apa nih yang dibikin sama BES nih selama ini ya, yang sudah dilakukan deh? Sudah adalah beberapa Ustadz kalau yang dilakukan oleh BES, tapi mungkin yang paling dekat sekarang atau yang bahkan sedang dijalankan adalah agenda kita, namanya Newforia. Jadi Newforia itu filosofinya adalah N itu ngewakilin Nurul Ilminya. Oh, kirain new baru bukan ya? Nah, ada juga tapi N secara spesifiknya itu mewakili Nurul Ilmi. Euphoria itu kayak suasana. Jadi bisa dibilang Euphoria itu kayak suasana Nurul Ilmi. Yang yang Ustadz tadi bilang Euphoria bisa juga diartiin new di depannya Ustadz. Nah, jadi bisa dibilang kalau secara makna itu bisa dibilang Nurul Ilmi ini ngasih suasana baru untuk mereka-mereka yang datang ke sini Ustadz. Kayak gitu. Jadi memang karena kita lumayan
lumayan fight untuk acara ini, lumayan serius, bahkan mungkin sangat serius untuk acara ini. Makanya kita bikin perlombaannya juga penampilannya juga bazarnya tuh luar biasa Ustadz, luar biasa rame, luar biasa ya besar lah seperti itu Ustadz. Ya, dan tidak hanya base-nya menjadi petugas saat kelas meeting. Nah iya Ustadz. Ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Benar sekali. Dan kegiatan sosialnya, bahkan Instagramnya sudah tersendiri ya, Nah bukan? iya benar. Dan New Foria ini apa sih nih? Bentuk kegiatannya apa sih sebenarnya? Nah mungkin kalau New Foria itu bentuk kegiatannya sebenarnya 3 utamanya Ustadz. Pertama kita ada perlombaan. Ya. Atau mungkin paling gampang aja deh. Yang pertama kita ada penampilan. Penampilan itu terkhusus untuk teman-teman kita di Nurul Ilmi Ustaz. Jadi warga-warga Nurul Ilmi termasuk siswa dan juga kami mengajak guru-guru Ustaz. Oh, guru juga ikut? Guru juga diajak Ustaz. Jadi kami siswa kenapa ada penampilannya? Karena kami pengen untuk anak-anak Nurul Ilmi ini itu bisa tampil. Oh. Nah, karena juga keharusan yang seharusnya dimiliki sama pemuda zaman sekarang adalah yang mereka yang show nampil, ya. yang show di depan kayak gitu. Makanya kita ada penampilan. Nah, yang kedua kita ada bazarnya juga Ustadz. Nah, kami pengen kalau acaranya kita tuh nggak cuma ada penampilannya aja, tapi juga ada bazarnya. Jadi bazarnya kami ngajak banyak sekali UMKM Ustadz. Dan memang tujuannya kami ataupun fokusnya kami juga kepada UMKM. Juga salah satunya kita ngebantu gitu ya Ustadz. Jadi memang kami bikin acara nih rame nih. Kami ngajak juga teman-teman kami yang lain yang punya usaha minuman, punya usaha makanan. Bahkan nggak cuma minuman dan makanan, ada juga mereka yang ngejual jasa juga, ada juga mereka yang ngejual produk-produk mereka, barang-barang mereka, itu juga diajak untuk datang. Nah, selain bazar dan penampilan tadi juga ada perlombaan. Nah, ini mungkin bisa dibilang agenda utamanya Ustadz. Karena inilah yang lombanya jadi yang paling besarnya Ustadz, perlombaan. Nah, intinya lomba ya. Intinya perlombaan. Nah, itu perlombaannya mengajak teman-teman dari teman-teman SMP, juga ngajak teman-teman SMA, nah juga ngajak teman-teman umum. Artinya ada teman-teman yang dari TK mungkin bisa juga ikut, SD, SMP, SMA, dan juga teman-teman yang udah lulus SMA pun juga bisa ikut. Artinya teman-teman yang kuliah, dan bahkan kalau ngelihat di pendaftarannya sekarang itu ada teman-teman yang dari Universitas Unja dekat sini nih Ustadz. Ada juga dia nanya nih ke kami, saya guru sekolah, boleh nggak ikut? Boleh Ustadz. Jadi dia ikut juga Ustadz. Lomba apa tuh kalau jadi lomba umum kita ada 4 Ustadz. Ada vokal solo, ada fotografi, short video, dan poster digital. Nah bapak ini mungkin bapak-bapak gitu ya, suka nyanyi gitu ya Ustadz. Nah dia milih untuk ikut vokal solo kayak gitu Ustadz. Oke, dan itu diadakan sama semua kegiatannya itu dirancang sama anak-anak BES ya. Jadi semua kegiatannya itu dirancang sama kita anak-anak SMA Ustadz. Tapi kolaborasi ya kalau organisasinya ya. Oke, kalau kesana jadi gini. Sebenarnya acara event sekolah anak SMA di Nurul Ilmi ini sudah ada 2 sebelumnya Ustadz. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah di bulan Oktober tahun 2022, terus dari anak BES di periode yang sebelumnya. Bikin agenda. Yang sebelum yang ada juga ada anggotanya. Nah, sebenarnya alasan kami berangkat di situ adalah kami pengen, jadi gini, kami ngerasa bahwa atau kita tahu kalau anak-anak ataupun pemuda-pemuda ataupun anak-anak SMA itu punya kreativitas yang tinggi. Jadi nggak bisa dibendung itu Ustadz. Walaupun mungkin kita secara sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi kan punya acara juga kan Ustadz. Ada JSB ya. Ada JSB. Tapi kami anak SMA ngerasa kurang. Kami itu pengen, guru ya. Itu guru. Kami pengen kaminya yang bikin gitu. Keren, makanya di bulan Oktober 2022 tahun lalu kita bikin namanya Youth Development Festival, IDF namanya. Nah, itu kami bikin dari anak-anak BES. Nah, 4 bulan setelahnya anak Rohis ternyata juga bikin Ustadz. Nah, jadi karena mungkin juga punya semangat yang sama, jadi mereka juga bikin event yang serupa. Apa namanya? Namanya Gazi Expo. Gazi Expo. Gazi Expo. Nah, setelah itu Ustadz, waktu kami yang jadi presidennya, kita yang jadi BES-nya, kami mikir kan kita satu SMA nih, sama-sama Nurul Ilmi, kenapa kita bikinnya pisah-pisah gitu, kenapa kita nggak bikin satu aja. Dan ternyata yang dipikirin sama BES juga dipikirin sama Gazi juga, sama Royce juga. Nah makanya sebenarnya disitulah awal mulanya kita bikin New Foria Ustadz. Jadi kalau bisa dibilang kapan mulainya itu
bisa dibilang rencananya itu udah dibikin dari bulan 7 di tahun 2023 ini. Oke, dan lombanya akan diadakan pada? Nah, lombanya akan diadakan pada 1 dan 2 Desember besok. Wah. Jadi Jumat dan Sabtu besok, mungkin H-2 berarti H-3 ya Ustaz. Iya. Nah, nanti kita akan cerita Pari cerita ini gimana nih perjuangan teman-teman nih. Rangka untuk menyelesaikan acaranya, dari dananya barangkali perjuangan teman-temannya itu gimana, tentu banyak sekali cerita di balik hal itu. Tapi sebelum itu nanti kita akan kembali lagi ya setelah episode berikut ini. Tapi untuk para pendengar sekalian yang sedang berada di perjalanan, di rumah, di kantor ya, terima kasih sudah tetap stay di 102,7 FM Nuril Radio, inspiratif dan edukatif. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Inspirasi hari juga mengedukasi, cahaya ilmu gugah semangat insani. 102,7 FM Nuril Radio Jambi. Sobat Nuril sekalian, kembali kita bukan bertemu sih ya, mendengarkan bersama-sama ya 102,7 FM Nuril Radio. Di sini bersama saya Wasil Tanjung, Humas Yayasan Nuril Ilmi Jambi, dan juga Fahri ya, selaku ex-presiden BES SMIT Nuril Ilmi Jambi. Kita berbincang terkait pemuda dan juga kegiatan-kegiatan pemuda yang produktif di sekolah, sehingga harapannya para siswa tidak hanya menjadi seorang pelajar yang hanya duduk manis di bangku sekolah, tapi juga bisa berkembang di organisasi. Nah, Fahri menjadi memiliki pengalaman yang cukup banyak di BES karena pernah menjadi pimpinan BES di tingkat SMP dan juga pimpinan BES di tingkat SMA. Nah, terakhir tadi kita sudah bahas terkait kegiatan yang telah atau yang sedang dilakukan oleh BES, yaitu namanya Newporia ya. Dan Newporia itu merupakan sebuah gabungan antara agenda festival dan juga lomba dan juga bazar dan juga penampilan ya. Nah, tadi udah disampaikan oleh Fahri. Nah, Fahri mungkin bisa ceritain deh kisah-kisah yang menarik dalam rangka untuk menyukseskan agenda ini, karena kan agendanya tuh hari Jumat ini ya. Hari Jumat dan hari Sabtu besok. Jumat dan Sabtu ini, bagi para pendengar yang berada di luar, yang ada di mana-mana, boleh nih datang nih meramaikan ya. Nah, coba nih diceritain nih gimana perjuangannya, silakan Nuri. Jadi awalnya gini, mungkin apa ya, yang bisa diceritain di awal adalah kita bikinnya tadi yang kayak Ana bilang Ustadz, kita merger nih antara BES dan Rohis. Jadi mungkin awal yang harus pertama kita selesai adalah ya itu tadi, yang gimana caranya kita bisa nyatu nih antara yang BES sama yang Rohis. Iya. Nah, itu jadi di awal memang kami coba untuk ngomong juga sama teman-teman BES sama teman-teman Rohis. Kita harus jadi satu nih, kita nggak bisa misah nih. Akhirnya mungkin itu sudah cukup terselesaikan. Jadi sudah nyatu sekarang, sudah jadi Newporia sekarang. Jadi udah bukan anak BES dan anak Rohis lagi sekarang Ustaz. Sudah jadi Newporia ini. Nyatu ya, siap. Nah, barulah kita bentuk kepanitiaan itu Ustaz di awal. Jadi kita sekarang total punya 92 panitia Ustaz. Wow. Kan gede banget itu Ustaz. Iya. Makanya untuk lomba-lombanya sayang banget kalau dengan 92 panitia lombanya cuma 1-2 kan enggak. Ya. Sayang banget. Makanya lomba yang kita bikin itu awalnya ada 26 cabang lomba. 20 awalnya. Awalnya 26 cabang lomba. Oke, sekarang berapa nih? Nah, sekarang karena kita akhirnya misahin antara perempuan dan laki-laki nih Ustadz untuk harinya. Jadinya kita kalau digabung total ada 48 Ustadz. Wow, 48 lomba. 48. Bisa dibilang setengah dari panitianya Ustadz. Iya. Jadi keren ya. Terus gimana nih perjuangannya untuk bisa meyakinkan Kepsek untuk bisa dapat izin, kemudian ya pencarian dananya ya kan? Kan sekolah hanya membantu sih ya, tapi lebih banyak kan kalian yang mencari dana di luar ya. Nah, gimana ceritanya? Nah, itu tadi kalau untuk meyakinkan. Nah, jadi sebenarnya yang kayak tadi Diana bilang, awalnya acara ini udah direncanakan dari bulan 7 2023. Oke. Dari Juli Ustadz. Heeh. Nah, di situ sudah sempat ngomong,
tapi belum secara secara Gamblang ya. secara formal tuh disampaikan. Oh. Karena waktu itu mungkin beberapa teman-teman kita juga ada juga masih sibuk mengerjakan hal lain gitu Ustaz ya. Iya. Jadi baru coba diajukan itu tanggal 9, bulan 9. Heeh. Nah, bulan 9 diajukan. Lumayan itu Ustaz pertimbangannya kan. Iya. Lumayan dari sekolah dulu kan. Jadi kita rentetannya dari sekolah, baru nanti sekolah ke yayasan, Iya. baru setuju ke kita gitu ya. Iya. Nah, jadi dari sekolah bulan 9 baru akhirnya itu dapat izinnya itu di tanggal 30. Oh. 30 September ya. 1 bulan yang lalu berarti Ustaz. Iya. Nah, 1 bulan lalu. Jadi benar kita bikin acara yang gede ini itu dalam waktu yang sangat singkat bisa dibilang Ustaz. Dalam 1 bulan aja. Iya. Nah, jadi dalam 1 bulan itu kita harus siapin 48 lomba. Iya. Kita harus ajak banyak orang untuk daftar 48 lomba itu. Iya. Kedua, kita juga harus siapin dana untuk 48 lomba itu. Iya. Dan dananya kalau kita berkaca dari event-event yang sebelumnya itu naik 4 kali lipat mungkin bisa dibilang Ustaz. Oh gitu. Jadi perencanaan dananya kalau kita ngambil perencanaan dana yang di tahun lalu ya. Tahun lalu itu naiknya 4 kali lipat Ustaz. Jadi memang dananya besar banget. Dan di awal memang teman-teman mungkin ngerasa kayaknya nggak bisa deh, ini dananya gede banget Ustaz ya kan. Anak SMA dapetin dana segede ini tuh kayak wah luar biasa gitu kan. Iya. Nah tapi karena memang bantuan juga dari yang maha kuasa yang dari atas, juga ikhtiar dan semangat dari teman-teman sekalian, ternyata kita bisa loh Ustaz. Sampai hari ini kita sudah bisa dibilang dana yang besar itu, yang mungkin bisa beli ya bisa bikin studi inilah mungkin bisa dibilang Ustaz. Nah dananya itu ke cover Ustaz. Oh. Itu dari sponsornya kita datangnya itu Ustaz, tadi kita belajar untuk diskusi, belajar untuk negosiasi sama sponsor. Nah itu dari itu terus juga dari teman-teman dari beberapa donatur yang mendonasi, membantu kayak gitu Ustaz. Terus juga dari mana-mana lah Ustaz. Jadi kayak semuanya berjalan ya cukup lancar sih Ustaz. Teman-teman nggak merasa terbebani gitu? Nah itu dia Ustaz kan. Ana mungkin sebagai kebetulan ketua pelaksananya Ustaz. Oh langsung. Sebenarnya kayak bisa nggak ya? Terus kayak kita anak SMA nih bisa nggak ya kayak nyari dana sebesar ini? Bisa nggak ya kita ngelakuin ini? Ternyata bisa Ustaz. Dan teman-teman yang awalnya pikir kalau kayaknya teman-teman gak bisa deh, kayaknya ini berat deh, kayaknya teman-teman nggak sanggup deh. Ternyata malah mereka yang lebih semangat dari Ana Ustaz. Alhamdulillah ya keren. Jadi memang mungkin bisa dibilang semangat anak awal-awalnya tuh malah tidak lebih semangat dari teman-teman yang lain Ustaz. Tapi gara-gara ngeliat teman-teman yang semangat ya. Gak bisa dong kita yang kita yang pengen untuk bikin lombanya kok kitanya yang gak semangat. Artinya kita jadi ikut semangat Ustaz. Berarti semesta mendukung ya. Semesta mendukung istilahnya ya. Dan kalau sekolah mengizinkan kalian akhirnya kita dapat izin dari sekolah dan juga tentu dapat bimbingan dari sekolah, dapat bantuan, dapat bimbingan dari sekolah untuk bersama-sama juga. Akhirnya kita kerjasama juga Ustaz. Jadi sekolah juga tempat kami untuk bercerita gitu tempat kami. Oh ini gimana? Oh ini minta sarannya kayak gitu Ustaz. Nggak dilarang kalian keluar cari duit gitu? Nah ternyata tidak Ustaz. Karena mungkin kita komitmen sih Ustaz. Jadi memang kan kita kan di sekolah nggak boleh bawa HP nih Ustaz. Nah jadi memang tiap hari mereka yang butuh bawa HP itu harus izin dulu. Dan izinnya itu memang harus harus spesifik Ustaz. Kalau nggak ada itu nggak bisa izin. Juga untuk izin keluar kayak gitu juga Ustaz. Jadi memang harus ada tujuan keluar mau kemana gitu, mau ngapain. Nah, jadi memang kita belajar juga, selain belajar itu tadi negosiasi, juga belajar untuk tetap disiplin Ustaz. Dengan aturan-aturan sekolah juga kayak gitu. Jadi meskipun dikasih batasan tapi kalian bisa ya bergerak dengan kondisi yang tetap mengikuti aturan yang ada gitu kan. Dan ini informasi aja ya, sebenarnya ini Bu Cici belum tahu nih ya. Nggak tahu nih kalau Ustaz menyebutkan ini ya. Jadi tadi kan kita rapat yayasan itu. Jadi Bu Cici tuh nangis ya mengingat perjuangan kalian. Iya betul nih. Ini mungkin kalau Ibu Cici dengar mungkin beliau nangis ya. Iya karena beliau ceritakan kepada yayasan tadi ya, perjuangan anak BES sekarang, anak Gazi sekarang, mereka kolaborasi bikin acara dan
dananya juga udah banyak, persiapan udah mantap, peserta pun udah ratusan ya. Sehingga waktu tadi itu Bu Cici nangis ya kepada yayasan ini. Jadi emang beliau sangat mengucapkan terima kasih pada BES tahun ini. Semoga acaranya sukses ya Bari ya. Amin. Oke Bari, jadi itu lika-liku kita berorganisasi di sekolah. Kira-kira ketika kita ikut BES ini, apa yang Fahri dapatkan? Poin-poin apa saja yang Fahri dapatkan setelah kita ikut agenda ini, kemudian selama ini udah bikin agenda, apa sih yang didapatkan? Bisa dibilang banyak banget Ustadz. Jadi mungkin ada juga sesuatu yang Anda dapat itu tidak sadar kalau ini sesuatu yang Anda dapat karena ikut ke dalam organisasi Ustadz. Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya salah satunya adalah gimana salah satu yang Anda dapat itu bekerja sama orang Ustadz. Oh. Jadi ternyata beda banget kita belajar bekerja sama-sama teman, kerja sama-sama guru, kerja sama-sama orang, sama kan kita juga kayak tadi tuh waktu dalam misi mencari dana gitu ya, kita datang ke perusahaan-perusahaan, kita datang ke pengusaha-pengusaha, dan di situ kita belajar untuk ternyata apa ya? Ini sesuatu hal yang baru Ustaz. menurut Anda dan bagi teman-teman juga, kita bisa ngomong kayak di tempat gini. Kan awalnya kami berpikir sebagai anak SMA kami akan dipandang sebagai anak SMA dong. Iya. Ternyata ya kita dipandang sebagai orang yang profesional Ustaz. Jadi bener-bener kita kayak ini negosiasi nih. Kami ngasih A, kamu ngasih B kayak gitu loh. Dan harus value-nya sama kayak gitu Ustaz. Jadi bener-bener belajar negosiasi, bener-bener belajar ya banyak banget sih yang anak pelajari Ustaz. Salah satunya juga ya seni dalam berdiplomasi Ustaz. Jadi ya ngomong tawar-menawarnya gimana. Kayak gitu sih Ustaz. Itu mungkin yang paling bisa anak ingat sekarang Ustaz. Kalau sesama teman gimana tuh? Kerja tim ya kan? Nah, ya kerja tim, terus juga belajar hal baru. Kan juga dalam kita bikin acara ini ada sesuatu yang sebelumnya kita belum tahu nih caranya. Ya, proposal mungkin. Tapi mungkin proposal sudah cukup bisa ya Ustaz. Tapi hal-hal yang lain kayak gitu, hal yang baru yang kita sebelumnya nggak bisa, ya kita belajar sama-sama. Dan belajar sama-sama itu yang mengebekas banget di Ana Ustaz. Jadi gimana caranya kita belajar nih? Kita nggak tahu nih, kita sama-sama nggak tahu nih. Tapi kita belajar untuk bisa tahu itu belajar itu sangat bekas sekali sih di Ana Ustaz. Pengalamannya luar biasa sih. Luar biasa sekali sih Ustaz. Ya, karena kalau kita cuma belajar di kelas saja ya kita cuma hanya tahu ilmu-ilmu yang ada di kelas kan. Tapi kalau kita ikut organisasi kita akan dapat skill baru, pengalaman, dan itu menjadi guru yang sangat berharga. Tapi BTW si Fahri kalau aktif di BES dan juga di belajar juga emang nggak terganggu ya? Jadi gini Ustaz. Ya bisa dibilang kan kami gini di OSIS juga, di organisasi juga kita tetap harus bisa gini aktif juga organisasi tapi juga berprestasi juga Ustaz. Nah makanya salah satu juga waktu kita milih anak-anak BES ini Ustaz adalah mereka-mereka yang harus untuk bisa aktif di organisasi juga harus bisa aktif di kelas dalam artian juga berprestasi. Nah makanya bisa dibilang anak-anak BES ini adalah anak-anak yang berprestasi di kelasnya masing-masing dan di bidangnya masing-masing Ustaz. Jadi anak-anak di BES bisa bilang seluruh anak BES adalah mereka yang juara kelas di kelasnya masing-masing Ustaz. Mayoritas juara kelas di kelasnya masing-masing dan nggak cuma akademik aja sebenarnya Ustaz. Tapi dalam bidang-bidang yang lain, bidang olahraga, dalam bidang seni, musik, tari dan segala macam yang mereka juga aktif di sana dan berprestasi juga. Iya. Dan juga ada beberapa siswa yang memang mungkin dia tidak berprestasi di kelas. Tapi ternyata ketika di agenda BES ataupun agenda Rohis, dia malah aktif betul ya. Benar kali Ustaz. Nah, itu yang sebenarnya juga sekarang Ana rasakan. Jadi gini, kan awalnya BES kita itu kan jadi awalnya kita punya orang 92 itu kan orang-orang yang sebagian tidak Ana kenal. Karena sebagian tidak dikenal artinya bukan orang yang sering bersentuhan secara dengan Ana gitu ya. Karena beberapa juga anak Gazi, anak-anak yang lain. Nah, ketika kita gabung di sini di Niforia, di situ Ana baru tahu nih orang. Ternyata ada mereka yang sebelumnya mungkin tidak menonjol, tapi ternyata ketika mereka diberi beban, bisa dibilang diberi tanggung jawab, mereka bisa untuk melakukan itu Ustaz. Dan di situ Ana ngerasa bahwa wah ternyata sebenarnya kita semua tuh bisa. Cuma mungkin ada mereka yang pribadinya malu, pribadinya memang butuh untuk
didorong dulu, memang butuh untuk dikasih beban dulu, dikasih tanggung jawab dulu, baru mereka bisa show kayak gitu Ustaz. Oke, baik. Ini kita udah ngomong jauh banget nih. Kita udah mau hampir 1 jam nih kan. Bicaranya nggak terasa ini kan. Nah mungkin bisa Fahri memberikan tips untuk barangkali siswa yang baru masuk ke SMA Nurul Ilmi agar nanti bisa berorganisasi meskipun tetap berprestasi. Apa nih tips-tipsnya? Sebenarnya kalau untuk bisa aktif organisasi juga berprestasi, yang paling penting ya waktu. Gimana caranya kita ngatur waktunya kita. Oh, manajemen waktu ya. Benar sekali. Oke. Time managementnya kita. Jadi ya kita juga harus tahu waktu-waktu di mana kita harus ada di kelas, Oke. kita harus belajar di kelas, juga kita harus ngebagi juga kegiatan kita di luar kelas. Nah, memang bisa dibilang kita nggak mungkin bisa ada di 2 tempat kan Ustadz. Jadi Iya. memang bisa dibilang ini kayak apa namanya ya. Jadi memang kita harus milih nih antara di kelas atau di organisasi. Iya. Nah, dalam masa pemilihan itu kalau kita milih organisasi, ya di waktu yang lain kita juga harus bisa nge-backup ketertinggalan kita yang ada di kelas. Oh. Jadi misal kita ada kegiatan, kita izin beberapa kali tidak ikut pelajaran. Iya. Ya ketika kita ada waktu luang, ya waktu luang itulah digunakan untuk ngejar ketertinggalan pelajarannya. kita, ngejar Betul, pelajarannya betul. kita kayak gitu Ustaz. Oke. Jadi memang yang paling penting sih, banyak hal-hal penting lain, tapi salah satu yang bisa dibilang paling penting adalah ya yang gimana caranya kita bisa atur waktunya kita kayak gitu Ustaz. Kalau Fahri kan sekarang udah kelas 12 nih, bentar lagi insya Allah akan lulus dari SMA Nurul Ilmi ya. Ya. Kalau disuruh ulang kembali ke kelas 10, kira-kira apa yang Fahri ingin perbaiki dan Fahri tuh wah sayang sekali kemarin kelas 10 kok nggak melakukan ini gitu loh. Apa yang Fahri ingin lakukan? Banyak Ustaz. Salah satunya ya memang harus apa ya? Harus ngatur waktu anak lagi Ustaz. Oh, pengen berbuat lebih banyak lagi. Pengen berbuat lebih banyak lagi karena sebenarnya dengan waktu yang dipunya sebenarnya bisa ngelakuin lebih banyak lagi sebenarnya Ustaz. Jadi sebenarnya nggak cuma bisa aktif aktif di kelas, gambarnya berprestasi di kelas, Yeah. aktif organisasi, tapi juga sebenarnya kalau anak punya skill ngatur waktu yang baik dari anak kelas 10, anak bisa juga aktif di perlombaan Ustaz. Oh. Karena sayangnya salah satu yang juga anak sayangi waktu itu adalah anak baru aktif di lomba-lomba itu di kelas 11. Opsi ya? Di opsi dan di teman-teman yang lain, dan salah satunya yang harusnya anak ikut dari kelas 10 waktu itu adalah ya lomba yang mungkin sekarang adalah hal yang cukup anak kuasai adalah ngomong anak Ustaz. Jadi anak waktu di kelas 11 ada ikut lomba debat bahasa Indonesia. Ya ternyata kalau anak punya waktu dan anak tahu itu, anak pengen ulang lagi di kelas 10 dan ya belajar semuanya. Salah satunya ya ikut perlombaan. Ya, tapi sekarang Fahri dari SMP sampai SMA nih lomba apa saja udah pernah Fahri menang ini? Waduh, anak mungkin bisa dibilang nggak terlalu banyak ya Ustaz kalau lomba. Apa saja tuh? Karena tapi banyak lomba yang anak ikutin. Ya. Dan memang biasanya nggak tahu, mungkin anak sering banget ikut lomba itu yang lombanya seleksinya berjenjang. Ya, dari provinsi. Provinsi, jadi kota dulu biasanya tuh. Oh iya, kota dulu, kota, provinsi. Baru ke nasional. Dan anak sering banget berhentinya tuh di provinsi Ustaz. Oh. Kayak lomba-lomba yang lain tuh, jadi menang di kota nih lolos. lanjut nih, di kota Iya. lolos, di provinsi stop kayak gitu Ustaz. Tapi pernah Dulu nasional ya? waktu SMP ya pernah. Beberapa kali lah. Oh, opsi ya, Olimpiade opsi dulu. Penelitian Siswa Indonesia. Ya. Itu ngangkat apa kemarin tuh? Waktu itu anak SMP Ustaz kelas 8 kalau nggak, iya kelas 8 itu kami, jadi waktu itu sampai sekarang mungkin masih marak tentang DBD kan Ustaz. Oh iya. Jadi idenya kami waktu itu juga dengan teman-teman waktu itu sama Ustadz Samsul juga. Kalau Ustadz Samsul lagi nonton ini, dengar bukan nonton. lagi dengar ini ya, lagi dengar. Oke. Jadi kami angkat tentang DBD karena kasus DBD kan tinggi waktu itu, Ya. bahkan mungkin sampai sekarang. Betul. Nah, jadi berpikir untuk kan gini, DBD itu faktor yang menyebabkannya adalah nyamuk. Oke. Ya kan? Dan nyamuk itu tidak langsung jadi nyamuk gitu Ya. kan. Dia lahir dulu sebagai jentik nyamuk. Nah, jadi idenya kami waktu itu ya kita basmi aja jentik nyamuknya. Oh. Nah, agar tidak ada nyamuk kan. Ya. Tujuannya kayak gitu. Nah, itulah dibikin waktu itu namanya sijaku Ustaz. Itu sijaku itu adalah campuran dari sirih, jarak sama duku. Jadi kayak cairan yang aman untuk manusia, Ya. tapi tidak aman bagi jentik nyamuk. Oh, itu jadi bikin produk dalam bentuk obat gitu ya? Nah, bisa dibilang kayak gitu Ustaz. Dan akhirnya waktu itu lolos di tingkat kota, Lolos di tingkat provinsi, kota, provinsi, dan masuk ke nasional. masuk ke waktu nasional. itu. Iya. Waktu itu di mana, Jakarta ya? Di Jakarta Ustaz. Oke. Terakhir mana juga menang lomba ya?
Debat ya? Lomba debat bahasa Indonesia. Itu juara berapa Mari? Itu untuk di provinsi juara 1 Ustaz. Juara 1 provinsi. Tapi itu masuk nasional atau ada jenjang Enggak, nasional? sayangnya Ana tidak masuk ke nasional Ustaz. Oh. Lagi-lagi berhenti di Provinsi. Iya. Dan sayang berhentinya tuh di 1 peringkat lagi gitu Ustaz. Oh, peringkat kedua waktu ya? Peringkat 1 peringkat lagi, jadi kayak gitu loh Ustaz. Iya, tapi itu sudah luar biasa lah, menjadi Pengalamannya luar biasa pengalaman banget, yang luar biasa, sehingga itu kan jadi modal juga untuk kedepannya kan. Nah, baik. Masya Allah ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fahri, meskipun dia siswa SMA, tapi kegiatannya banyak ya. Kalau kita hanya fokus belajar saja, wah rugi betul. Tadi betul kata Fahri tadi ya. Waktu kita itu sebenarnya terbatas ya. Kita tuh bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi sebenarnya, asalkan kita mampu mengatur waktunya. Ya, jadi ada ulama mengatakan itu bahwasanya kewajiban kita itu ternyata lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Jadi emang kita kalau secara fisika itu kan waktu itu kan berbanding terbalik dengan momentum gitu kan. Sehingga memang kita harus bisa memaksimalkan waktu sehingga kita bisa menghasilkan karya yang besar, kita bisa menghasilkan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang sangat membantu kita di masa depan ya. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan Fahri memberikan closing statementnya, kesan atau pesan atau ya pendapatnya terkait untuk pemuda biar mereka bisa aktif, tidak hanya pembelajar di kelas saja tapi juga bisa ya terus meningkatkan kualitas diri. Silakan Fahri. Kalau dari Ana sih Ustadz ya, untuk teman-teman ya kan, karena teman-teman Ana juga akan pemuda. Jadi saran Ana ataupun yang bisa Ana kasih adalah kita sebagai anak muda itu haruslah bisa manfaatin apa yang kita punya sekarang. Oke. Contohnya kita punya waktu nih, kita punya fisik yang masih mumpuni nih, kita punya pikiran yang masih bisa diasah lagi nih. Nah mungkin 3 itu jadi bekal kita untuk bisa berbuat lebih. Karena kan pemuda itu kalau kita tarik lagi ke belakang nih, Indonesia ini negaranya itu salah satu bisa merdeka karena pemuda. Ya. Ya kan? Kita ada bahasa persatuan, kita meyakini kita punya satu tanah yang sama, tumpah darah yang sama. Itu peristiwa pemuda waktu itu, Sumpah Pemuda tahun 2028 kan. Ya makanya kita jangan sampai bisa kalah sama pemuda-pemuda di zaman dulu. Mereka-mereka yang dulu teknologi belum secanggih sekarang. Mereka-mereka yang dulu berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu butuh waktu yang sangat lama. Mereka yang mendapatkan informasinya lama. Di zaman sekarang kita dari sini kemana bisa cuma beberapa menit. Bahkan dari Indonesia ke mana-mana ya cuma hitungan jam sekarang saat. Kalau dulu kan itu bisa berhitungan hari, hitungan bulan. Kita dapat informasi, ada berita di Amerika aja 1 detik kemudian kita di Indonesia bisa tahu gitu. Nah, jadi itulah anak muda zaman sekarang bisa manfaatin, salah satunya juga teknologi. Dengan didukung sama itu tadi, pikirannya dia diasah lagi, waktunya dia diatur lagi. Nah, agar kita bisa berbuat lebih banyak, agar kita bisa berdampak kayak gitu. Oke, berarti harus kita bergerak, berdampak melebihi rata-rata orang lain. Ya, dengan cara kita memaksimalkan pengguna waktu ya. Iya, benar sekali. Oke, Fahri, terima kasih sudah berbagi kepada kita pada sore hari ini di 102,7 FM Nuril Radio. Dan para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, bagi yang ingin memberikan masukan siapa pembicara berikutnya, silakan nih di DM di Instagram @nurilfmjambi ya. Nah, dan bagi yang ingin memberikan masukan ataupun saran untuk kita ke depannya, ya silakan nih, boleh juga di DM Instagram ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam waktu yang akan kita sampaikan melalui Instagram. Nah, makanya nih di follow nih Instagram @nurilfmjambi ya. Saya Wasit Tanjung di sini, mohon undur diri, dan juga Fahri yang bersama. Oke, sama-sama, dan kita akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap stay di 102,7 FM Nur Radio, inspiratif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.